saya mau tanya satu hal yang sangat penting. Kalau kamu sekarang set ROAS JV Max, kamu set angka itu berdasarkan apa? Karena saya lihat mayoritas seller set ROAS itu seperti lempar dadu. Ada yang pasang ROAS 10 karena katanya bagus, ada yang pasang ROAS 5 karena katanya mau realistis aja. Ada yang bilang ROAS 3 masih oke, yang penting omsetnya tinggi. Padahal, ROAS itu bukan angka bagus atau jelek. ROAS itu angka yang harus sesuai dengan margin toko kamu. Dan kalau kamu salah set, kamu bisa masuk ke dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, ROAS kamu tinggi, tapi toko kamu mati karena trafficnya terlalu kecil. Atau yang kondisi kedua, traffic toko kamu besar, tapi profit kamu terkuras setiap hari. Jadi, di video ini saya akan kasih cara hitung ROAS yang benar bukan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data toko kamu sendiri. Dan kalau kamu nonton sampai habis, kamu bukan hanya tahu ROAS ideal kamu berapa, tapi kamu juga akan tahu kalau saya keluarkan biaya iklan 100.000, saya untungnya berapa. Dan itu adalah hal penting yang wajib kamu tahu. Di video-video sebelumnya, saya sudah bahas JV Max, iklan toko, dan strategi iklan lainnya. Tapi dari semua komentar yang masuk, ada satu pertanyaan yang paling sering muncul. Kak, saya harus set ROAS di angka berapa? Dan jujur, kalau kamu nggak tahu jawabannya, itu normal. Karena banyak seller menjalankan iklan seperti ini. Kita naik mobil, mau ke Jakarta, tapi nggak tahu tujuan spesifiknya mau kemana. Mau ke Jakarta bagian mana. ROAS itu sama seperti tujuan. Kalau tujuan kamu jelas, kamu bisa pilih rute yang paling efisien. Tapi kalau kamu tidak tahu ROAS ideal kamu sedang menjalankan iklan tanpa arah. Dan inilah penyebab banyak seller, iklannya jalan, ordernya ada, tapi uangnya nggak kerasa. Sekarang kita masuk ke inti. Untuk menghitung ROAS yang tepat, kamu butuh dua data. Data yang pertama, ASP atau HSP. ASP adalah Average Selling Price, yaitu rata-rata harga jual produk kamu. Lalu HSP adalah Highest Selling Price, yaitu harga produk kamu yang paling mahal. Kenapa saya pakai opsi ASP dan HSP? Karena tiap toko memiliki variasi harga yang berbeda. Nah, data kedua yang kamu perlukan adalah ASM atau Average Sales Margin, yaitu rata-rata margin atau keuntungan kamu per produk, dan LSM atau Lowest Sales Margin, yaitu margin terendah per produk. Kenapa saya pakai opsi ASM dan LSM? Karena tiap toko juga memiliki margin atau keuntungan yang berbeda-beda di setiap produknya. Perlu diketahui, margin di sini adalah margin setelah dipotong biaya marketplace. Karena kalau kamu hitung margin sebelum dipotongan marketplace, hasil ROAS kamu akan zonk. Dan ini yang sering bikin seller salah. Mereka merasa margin 40.000, padahal setelah dipotong biaya tinggal 20.000. Sekarang kita masuk ke rumusnya. ROAS minimum sama dengan dalam kurung ASP atau HSP dibagi ASM atau LSM. Lalu hasilnya dikalikan dengan 1,5. Nah, untuk ROAS ideal sama dengan ASP atau HSP dibagi ASM atau LSM, hasilnya dikalikan 2. Saya perjelas. Kita ambil harga jual, dibagi margin, lalu dikali faktor keamanan. Kenapa ada 1,5 dan 2? Karena ROAS minimum itu target terendah yang perlu kamu dapatkan. Dan ROAS ideal itu target aman dan membuat toko kamu memiliki resource lebih untuk berkembang. Sekarang kita buat contoh perhitungannya. HSP-nya 110.000, ASM-nya 20.000. ROAS minimum 110.000 dibagi 20.000 dikali 1,5. Kita akan mendapatkan angka 8,25. Jadi, ROAS minimum kamu adalah 8,25. Pertanyaannya, ROAS 8,25 itu artinya apa? Untungnya berapa? Nah, ini bagian yang paling penting. Berikut simulasinya. Kamu keluarkan biaya iklan 100.000 dan kamu dapat ROAS-nya 8,25. Berarti penjualan yang kamu dapat adalah 100.000 dikali 8,25, yaitu 825.000. Sekarang, kita hitung jumlah produk terjual. 825.000 dibagi 110.000 yaitu 7,5 produk terjual. Kita bulatkan jadi 7 produk. Kenapa bulatkan ke angka terendah? Karena lebih baik kita memiliki keuntungan yang tidak terhitung dibandingkan kerugian yang tidak terhitung. Nah, margin per produk 20.000, berarti penjualan 7 produk dikali 20.000 sama dengan 140.000 margin total yang kamu dapatkan. Jadi, dengan mengeluarkan biaya 100.000, kamu dapat margin 140.000. Artinya, profit bersih kamu sekitar 40.000. Jadi, ROAS 8,25 itu bukan sekedar angka, tapi memiliki arti 100.000 iklan menghasilkan keuntungan 40.000. Sekarang kita hitung ROAS ideal. ROAS ideal 110.000 dibagi 20.000 dikali 2, yaitu 5,5 dikali 2 sama dengan 11. Sekarang kita bedah berapa sih marginnya? Pengeluaran 100.000 ROAS 11, yaitu berarti penjualannya 1.100.000. 1.100.000 dibagi 110.000, yaitu 10 produk terjual. Keuntungan setiap produknya 20.000. Berarti 10 produk terjual dikali 20.000 adalah 200.000. Nah, maka margin akhirnya adalah 200.000 dikurang 100.000 biaya iklan sama dengan 100.000.
Dapat kita simpulkan, ROAS 11 itu memiliki arti pengeluaran 100.000 biaya iklan menghasilkan margin 100.000. Jadi, sekarang kamu paham bahwa ROAS itu tidak bisa disamaratakan. ROAS 5 itu tidak selalu buruk, ROAS 10 itu tidak selalu bagus. Yang menentukan bagus atau tidak adalah marginnya kamu. Dan sekarang, kamu sudah punya dua rumus penting. Rumus ROAS minimum untuk beriklan tanpa merugi, dan rumus ROAS ideal untuk beriklan dengan cerdas. Sekarang saatnya kamu hitung angka minimum dan ideal di toko kamu. Kalau kamu mau, tulis di komentar harga jual produk kamu, margin bersih kamu. Saya akan bantu hitungkan ROAS minimum dan ROAS idealnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you!